Subbab 5 dari bab 5, tren menjadi korban. Salah kaprah tentang tanggung jawab atau rasa salah membuat orang-orang melemparkan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah mereka kepada orang lain. Kemampuan untuk melepaskan tanggung jawab dengan cara menyalahkan orang lain memberikan kenikmatan yang cuma sementara, juga memberikan sensasi kenikmatan menjadi orang yang benar atau baik secara moral. Sayangnya, salah satu efek samping dari internet dan media sosial adalah semakin mudahnya dibandingkan masa-masa sebelumnya melemparkan tanggung jawab bahkan mengenai pelanggaran kecil kepada sekelompok atau orang lain. Faktanya, permainan menyalahkan atau mempermalukan di lingkup publik ini telah menjadi populer dalam kalangan tertentu. Ini bahkan dipandang sebagai sesuatu yang keren. Menyebarkan ketidakadilan kepada publik, memanen perhatian dan emosi yang jauh lebih banyak dan menarik ketimbang sebagian besar peristiwa lain di media sosial, serta mampu memberikan imbalan berupa perhatian dan simpati yang berlimpah ruah kepada orang-orang yang mampu secara terus-menerus merasa menjadi korban. Tren menjadi korban merupakan tren yang berlaku baik untuk mereka yang berpandangan kanan atau kiri sekarang ini, merebak di antara yang kaya dan yang miskin. Faktanya, ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah manusia bahwa setiap kelompok demografik merasa menjadi korban ketidakadilan secara terus-menerus, dan mereka semua dengan sengaja menunggangi kegeraman moral yang menyertainya. Sekarang ini, siapapun yang merasa diserang tentang apapun, entah bahwa faktanya buku tentang rasisme diberikan di bangku kuliah, atau bahwa pohon Natal dilarang dipajang di mal setempat, atau fakta bahwa pajak dinaikkan 0,5% untuk dana investasi, merasa seakan-akan mereka sedang ditekan dengan cara sedemikian rupa. Dan karena itu, berhak meluapkan amarah mereka dan untuk mendapatkan sejumlah perhatian tertentu. Iklim media saat ini secara bersamaan mendorong sekaligus melanggengkan reaksi semacam ini, karena itu menguntungkan untuk bisnis. Penulis dan komentator media Ryan Holiday menyebut bahwa ini sebagai pornografi kemarahan. Ketimbang melaporkan kisah dan masalah yang sesungguhnya, media tahu bahwa akan lebih mudah dan lebih menguntungkan mencari sesuatu yang bersifat sedikit menyerang satu pihak, menyebarkannya kepada audiens luas, menciptakan kemarahan, dan kemudian menyiarkan kembali kemarahan itu ke seluruh populasi manusia dengan sebuah cara yang memicu kemarahan sebagian populasi lainnya. Ini memicu semacam gaung omong kosong yang memantul bolak-balik di antara dua sisi imajiner, dan di saat yang bersamaan mengalihkan setiap orang dari masalah sosial yang sebenarnya. Tidak mengherankan kita semakin terpolarisasi secara politik dibanding sebelum-sebelumnya. Masalah terbesar dari tren menjadi korban adalah bahwa ini semakin menjauhkan perhatian kita dari korban yang sesungguhnya. Ini seperti bocah laki-laki yang menirukan lolongan serigala. Semakin banyak orang yang menyatakan dirinya korban atas suatu pelanggaran kecil, dan atas semakin sulit untuk melihat siapa korban yang sebenarnya. Orang-orang pun menjadi kecanduan, merasa dirinya tak henti-hentinya diserang, karena ini memberi mereka kenikmatan, menjadi pihak yang dibenarkan, dan secara moral menjadi superior itu terasa enak. Seperti yang digambar seorang kartunis politik Tim Crader di New York Times op-ed. Luapan kemarahan seperti banyak hal lainnya terasa enak, tapi setelah beberapa lama itu akan menelan kita dari dalam. Dan ini bahkan lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri, karena kita bahkan secara tidak sadar mengakui kalau itu sebuah kenikmatan. Namun, bagian dari hidup dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan bebas
adalah bahwa kita semua harus berhadapan dengan berbagai pandangan dan orang yang berseberangan dengan kita. Itulah harga yang kita bayar. Anda bahkan dapat berkata, kalau memang itulah seluruh inti dari sistem demokrasi. Dan kelihatannya, semakin banyak orang yang melupakan hal tersebut. Kita disarankan untuk memilih pertempuran kita dengan hati-hati, sambil terus-menerus mencoba sedikit berempati terhadap mereka yang kita sebut musuh. Sebaiknya kita mendahulukan nilai-nilai kejujuran, memelihara keterbukaan, dan menerima keraguan yang muncul atas nilai-nilai seperti merasa paling benar, merasa enak, dan membalas dendam. Nilai-nilai demokratis di atas akan sulit dipertahankan di tengah-tengah selalu bisingnya dunia yang terhubung satu sama lain. Tetapi kita, suka tidak suka, harus menerima tanggung jawab tersebut dan merawatnya. Stabilitas sistem politik kita di masa depan bisa saja bergantung pada hal ini.